Selamat sore, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi data eksploratif untuk analisa dataset publik. Perkenalkan, nama saya Bintoro Noridodo dengan NIM 25017.001. Definisi visualisasi data eksploratif adalah teknik pendekatan menganalisa data untuk mengeksplorasi dan memahami dataset dengan memahami pola anomali dan tren yang terjadi melalui bentuk visual dengan menggunakan representasi grafik. Tujuan dari visualisasi data eksploratif ini adalah yang pertama untuk memahami distribusi data dengan melihat penyebaran data, mengidentifikasi kecenderungan, dan deteksi outlier. Tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan menemukan korelasi antara dua variabel atau lebih. Tujuan berikutnya yaitu untuk mendeteksi anomali dan outlier dengan mengidentifikasi data yang menyimpang secara signifikan. Tujuan berikutnya adalah untuk menguji asumsi yaitu dengan memvisualisasikan data dan memverifikasi asumsi model. Tujuan terakhir adalah untuk menyajikan temuan yaitu dengan memberikan visualisasi yang cepat dan intuitif tentang karakteristik dataset. Teknik penyajian data dalam visualisasi data eksploratif dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama dalam bentuk histogram, grafik box plot, grafik scatter, bar chart, line plot, heat map, pair plot, bubble chart, tree map, atau bisa disajikan dalam bentuk peta tematik. Tool yang digunakan dalam visualisasi data eksploratif adalah dengan menggunakan pemrograman Python yang menggunakan library sebagai berikut. Library Matplotlib, yaitu library untuk memvisualisasi data paling dasar untuk membuat grafik statis, line chart, bar chart, grafik scatter, dan plot histogram. Library Seaborn untuk menampilkan grafik lebih indah dan modern seperti heatmap, box plot, violin plot, pair plot. Sedangkan library Plotly adalah library visualisasi grafik yang lebih interaktif seperti dapat di zoom atau digerakkan. Program yang lain adalah dengan program R dengan library ggplot2 adalah library untuk menyusun grafik berdasarkan komponen pembentuk seperti data, estetika, geometri, skala, tema, dan lainnya. Tool lain untuk memvisualisasi data eksploratif yaitu dengan program Tableau dan Power BI. Tableau dan Power BI adalah software business intelligence untuk membuat visualisasi data interaktif dan dashboard yang menarik dan berbayar. Tool lain adalah Data Wrapper dan Flourish. Data Wrapper adalah tool online untuk membuat grafik, tabel, dan peta yang interaktif, cepat, dan mudah. Sedangkan Flourish adalah tool visualisasi data interaktif yang mendukung animasi, storytelling, dan representasi data. Berikut adalah gambaran dari tools tersebut: Matplotlib, Seaborn, ggplot2, Plotly, Power BI, Data Wrapper, dan Flourish. Dataset publik. Dataset publik adalah kumpulan data yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, lembaga publik, organisasi riset, atau institusi lain. Dapat dibuka dan digunakan oleh masyarakat secara luas, gratis dan legal, dengan tujuan untuk analisa, penelitian, inovasi, dan transparansi. Dataset publik berisi informasi yang dikumpulkan dari berbagai kegiatan seperti survei, sensus, pencatatan administrasi, sensor lingkungan, dan transaksi layanan publik. Dataset publik dapat mendukung ekosistem data yang sehat dan pembangunan berbasis bukti, evidence-based policy. Contoh dataset publik dapat diakses melalui link data.go.id, data.kemendikdasmen.go.id, dan bps.go.id.
penerapan dan studi kasus. Pada kesempatan ini, saya akan membuat visualisasi data eksploratif dari data dengan judul jumlah dan presentasi penduduk miskin menurut provinsi tahun 2024. Sumber dataset berasal dari bps.co.id dengan link sumber dataset sebagai berikut. Dari data tersebut, visualisasi data yang dapat disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan 10 puncak pertama dari jumlah penduduk miskin per provinsi. Dari grafik batang tersebut, kita dapat melihat bahwa Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah konsisten menduduki 3 besar jumlah penduduk miskin, baik Maret maupun bulan September. Ini wajar karena mengingat skala populasi di provinsi tersebut sangat besar. Sebagian provinsi menurun secara level, contohnya Aceh dan Sumatera Utara. Grafik berikutnya adalah top 10 presentasi penduduk miskin per provinsi. Dari grafik tersebut kita dapat membaca bahwa daerah Papua mendominasi tingkat kemiskinan tertinggi secara presentasi, disusul dengan Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Dari bulan Maret sampai September, sebagian provinsi menunjukkan penurunan presentasi. Contohnya Aceh turun dari 14,23% menjadi 12,64%. Di sisi lain, ada kenaikan juga di contohnya Provinsi Jambi dari 7,10% menjadi 7,26%. Dari dataset tersebut, kita juga dapat membuat top 10 presentasi penduduk miskin per provinsi dalam bentuk scatter. Dari diagram scatter ini kita dapat membaca bahwa sumbu X garis kemiskinan mewakili mahal dan murahnya wilayah. Semakin ke kanan, garis kemiskinan lebih tinggi. Wilayah relatif lebih mahal. Sumbu Y adalah presentasi kemiskinan. Korelasinya dari bulan Maret, wilayah yang lebih mahal sedikit cenderung memiliki presentasi miskin lebih tinggi, tetapi hubungan ini lemah. Pada bulan September, garis kemiskinan tinggi, tetapi tidak serta-merta menunjukkan presentasi kemiskinan lebih tinggi. Dari dataset yang kita punya, kita juga dapat membuat grafik top 10 penurunan jumlah penduduk miskin. Dari grafik ini kita dapat membaca bahwa provinsi yang di bulan Maret dan September mempunyai nilai yang dihitung. Urutan 3 besar penurunan terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 308, Jawa Barat sebesar 180, dan Sumatera Utara sebesar 117. Grafik berikutnya adalah top 10 penurunan presentasi penduduk miskin. Untuk urutan 3 besar penurunan presentasi kemiskinan terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 3,31 persen poin, disusul Papua Tengah sebesar 2,16 persen poin dan Aceh 1,5 persen poin. Dihitung dari pengurangan di bulan September dan Maret. Kesimpulannya dari data set tersebut bahwa Pulau Jawa menyumbang jumlah kemiskinan terbesar secara mutlak. Kawasan Timur Indonesia menyumbang presentasi kemiskinan tertinggi. Secara nasional menunjukkan penurunan kemiskinan pada mayoritas provinsi. Faktor geografis dan aksesibilitas lebih menentukan pola kemiskinan daripada sekadar tingkat garis kemiskinan. Provinsi dengan populasi besar mengalami penurunan besar secara mutlak, sementara wilayah yang kecil mengalami penurunan presentasi kemiskinan yang besar. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.